شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati a'azakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Ikhwati a'azakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu wa iyyahu. Pembahasan kita masih sekitar yaitu Babur Rahabi min Masawi'il Akhlaqi, yaitu hendaknya kita menjauhkan dari akhlak-akhlak yang tercela. Bab ini kita akan membahasnya biidznillah ta'ala sisa 7 hadis, ya, merupakan hadis-hadis yang terakhir dalam bab ini. Kita menginginkan malam ini kita selesaikan. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita. Oleh karena itu nanti kami mohon maaf kalau tidak terlalu mendetail agar selesai bab ini dan kita memasuki bab yang baru, yaitu bab tentang at-targhibu fi makarimil akhlaqi, yaitu anjuran untuk berakhlak yang mulia. Kita mulai hadis yang saat ini kita sampaikan, yaitu hadis yang ke-34. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'ajalatu minasy syaitani akhrajahu at-Tirmidzi wa qala hasanun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Beliau memvonis hadis ini menyatakan bahwa hadisnya adalah haditsun hasan. Namun ya, berdasarkan atau menurut penelitian-penelitian yang lain, ya, di antaranya Syekh Samir Az-Zuhairi dalam kitabnya tatkala beliau mentahqiq dan mentakhrij hadis-hadis Bulughul Maram ini, beliau menyatakan hadis ini adalah haditsun dhaifun. Oleh karena itu Syekh di sini, Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan menyatakan fal haditsu dhaifun jiddan. Hadisnya adalah haditsun dhaif jiddan, sangat lemah. Kenapa? Karena ada perawi yang bernama Abdul Muhaimin, ya, Abdul Muhaimin. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Abu Hatim, beliau ini Abdul Muhaimin ini yaitu mungkarul hadis. Ya, hadisnya adalah haditsun mungkar. Al-Imam Nasai mengatakan laisa bi thiqatin. Beliau ini tidak dipercaya, tidak thiqah, tidak bisa dipercaya. Ya. Sehingga ya, dinyatakan hadis ini adalah isnadun dhaifun jiddan. Siapa yang mendhaifkan? Faqad dha'afahu al-Imam Ahmad.
yang mendhaifkan hadis ini adalah diantaranya Al-Imam Al-Bajjal Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Ahli Sunnah, yang mana beliau katanya bahwasanya Imam Ahmad ini hafal waqad hafidha alfa hadis. Beliau hafal 1.000.000 hadis. Imam Ahmad, ya, bahwasanya Imam Ahmad ini hafal 1.000.000 hadis. Dan beliau mendhaifkan hadis ini. Ikhwati azakumullah, demikian yang diungkapkan oleh pakar-pakar dalam fan ini atau dalam disiplin ilmu dalam masalah hadis ini, bahwasanya hadis ini adalah haditsun dhaifun. Baik, kita jemaahkan dari Sahal bin Sa'ad, beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajalatu minasyaitan, bahwasanya al-ajalah apa itu? Tergesa-gesa, terburu-buru, ya, buru-buru, kesusu, ya. Itu adalah perbuatan dari syaitan, ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya sikap terburu-buru itu, tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan, ya. Hadisnya secara isnad, ya, adalah dhaif, tapi maknanya adalah benar, karena memang tergesa-gesa itu acap kali mengundang kerugian, baik itu tergesa-gesa dalam bersikap, berucap, ya kan, tanpa dipikirkan itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik, ya, akibatnya, ya. Contoh saja, maaf, ya, seringkali kita ini menuju suatu tempat terburu-buru sehingga harus ngebut dan sebagainya, dan ini naudzubillah, nasallallahu alaihi. Ya, semoga kita selalu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengejar waktu dan sebagainya. Kadang-kadang naudzubillah sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Sikap al-ajalah tadi itu, terburu-buru tadi itu, tergesa-gesa tadi itu, sehingga menimbulkan yakni suatu kerugian, ya, bahkan balak waliyadzubillah. Oleh karena itu dikatakan oleh orang Arab, kanatil Arab tukanna al-ajlatu ummun nadamat. Orang Arab dahulu mengatakan bahwasanya buru-buru ini adalah ummun nadamat. Apa nadam? Penyesal. Induknya penyesalan itu pada buru-buru tadi, tergesa-gesa tadi itu, ya. Dikhwajazakumullah, bahwasanya ini adalah hendaknya kita menjauhkan diri dari hal semacam itu, ya. Kecuali dalam perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jangan lambat-lambat, ya. Hendaknya ini harus disegerakan. Oleh karena itu dalam ayat disebutkan, ya kan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam perbuatan baik, bersegeralah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah kalian untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bergegaslah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan untuk mendapatkan surga yang luasnya adalah seluas langit dan bumi, ya. Jadi pengecualian ini adalah dalam hal-hal ibadat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati azakumullah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-su'mu su'ul khuluqi, akhrajahu Ahmad wa fi isnadihi dha'fun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan dalam isnadnya, karena kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa isnadnya adalah dhaif, ya, sehingga dinyatakan hadis ini adalah haditsun dhaif, ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Amirul Mukminin fil Hadis Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini adalah pakarnya hadis. Beliau menyatakan hadis ini adalah yang dhaif. Isnadi wa fi isnadihi dha'fun, dalam isnadnya ada lemahnya, yakni ada kelemahan pada hadis ini, sehingga dinyatakan juga oleh Syekh di sini wa hadza sanadun dhaifun. Sanad ini adalah sanad yang dhaif, ya.
Kenapa demikian? Karena ada di situ namanya Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Maryam Al-Ghassani. Ya, beliau dinyatakan dhaif. Imam Ahmad menyatakan laisa bi syai'in. Hadisnya itu adalah tidak ada apa-apanya. Ya, laisa bi syai'in. Abu Hatim mengatakan dhaif. Ya, Imam Daruqutni mengatakan matrukun, ditinggalkan. Bahkan di tempat lain dhaif. Demikian yang dikatakan oleh pakar-pakar hadis. Al-muhim, kesimpulannya bahwasanya hadisnya adalah dinyatakan dhaif, lemah ya dari segi sanadnya. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyu'mu su'ul khuluqi. Bahwasanya pesimis itu adalah merupakan akhlak yang buruk ya. Pesimis itu adalah merupakan akhlak yang buruk. Asyu'mu itu adalah diddul yumni wal barakah, kebalikan dari keberkahan. yakni pesimis. Ya, seseorang mau berbuat sesuatu tapi dia pesimis dulu, ya, pesimis dulu. Mau berangkat menuju pekerjaannya, buka pintu rumah, ya, kelihatan misalkan ada kejadian, naudzubillah, kecelakaan misalkan. Wah, hari ini adalah hari yang sial misalkan. Ya. Ini adalah pesimis, tidak boleh semacam itu. Ya. Nabi SAW yuhibbul fa'la. Karena Rasulullah SAW yuhibbul fa'la. Nabi SAW mencintai al-fa'la. Apa itu al-fa'al? Ya, ini optimis. Al-kalimatut thayyibah. Al-kalimatut thayyibah. Ucapan yang baik. Ya. Baik. Ikhwati azakumullah. Disebutkan di sini, hadzal hadits wa in kana dha'ifan lakin ma'nahu sahih. Hadis ini walaupun dhaif tetapi maknanya adalah benar. Pesimis itu adalah yakni akhlak yang buruk. Seorang itu harus optimis, tidak boleh pesimis. Apa saja, ya, dalam syughul, dalam apa saja. Dalam studi harus optimis, tidak boleh pesimis. Ya. Dalam studi saya harus sampai lulus misalkan. Harus semacam itu. Bisa biidznillah taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tepat waktu lulusnya. Ya, misalkan. Harus semacam itu, ya. Jadi karena memang Allah SWT tergantung dengan prasangka hambanya. Ana inda dzanni abdi bi. Aku tergantung dengan prasangka hambaku. Kalau kita bersangka baik sama Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT akan menolongnya. Ya. Tapi khati azakumullah, barakallahu fikum. Jadi demikian, ya. Disebutkan di sini su'ul khuluq wa huwa al-wasf al-mudad li husnul khuluq. Su'ul khuluq adalah merupakan suatu sifat kebalikan dari husnul khuluq. Wa su'ul khuluqi yaqumu ala arba'ati arkan. Dan buruknya akhlak itu, buruknya perangi itu, buruknya budi pekerti itu, ya, yaqumu ala arba'ati arkan, karena 4 sebab, ya, yang merupakan pokok-pokok dari su'ul khuluq itu adalah 4 sebab. Yang pertama kata beliau al-jahlu, karena jahilan. Yang kedua adalah wadh-dhulmu, yaitu kezaliman. Ya. Yang ketiga wasyahwatu, karena syahwat. Yang keempat wal-ghadab, karena murka atau marah. Ya. Jadi ini merupakan pokok-pokok dari su'ul khuluq, karena 4 sebab tadi itu kata muallif hafizanallahu wa iyyahu. Ikhwati azakumullah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu, wa Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal la'anina la yakununa syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamati. Akhrajahu Muslimun. Ya. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Dari siapa? Dari sahabat yang mulia yaitu Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal la'anina, sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat, sesungguhnya orang-orang yang suka mengutuk, ya.
La'anin jamak dari la'an. La'an sigha mubalaghah dari la'in. La'in alladhi yal'an. La'an, suka mencela, suka mengutuk, suka melaknat. Ya. Innal la'anina la yakununa syufa'a. Sesungguhnya para pengutuk itu, sesungguhnya para yang suka melaknat itu, ya, la yakununa syufa'a, mereka tidak akan menjadi syufa'a. Syufa'a jamak dari syafi', pemberi syafaat. Ya, tidak akan bisa memberikan syafaat. Apa yang dimaksud hari ini disebutkan di sini, wal ma'na annal la'anina la yashfa'una yawmal qiyamati hina yashfa'ul mu'minuna fi ikhwanihim alladziina istawjabun nara. Sungguhnya orang-orang para pengutuk itu, orang yang suka melaknat itu tidak bisa memberikan syafaat pada hari kiamat ketika orang-orang mukmin memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya mereka, yang mana mereka itu ya diwajibkan untuk masuk neraka, kemudian mendapatkan syafaat dari orang-orang mukmin ini. Nah, orang yang pelaknat, yang suka melaknat, tidak bisa, tidak masuk, ya, tidak masuk kategori orang yang memberikan syafaat. Innal la'anina la yakununa syufa'a wala syuhada yaumil qiyamah. Dan mereka juga tidak bisa sebagai syuhada, jamak dari syahid. Syahid artinya syahid, sebagai saksi. Ya, tidak bisa memberikan saksi. Apa yang dimaksudnya? Maksudnya di sini disebutkan adalah wal ma'na annal la'anina la yaquluna yaumal qiyamati syuhada 'alal umami bitablighi rusulihim lahum ma ursilu bihi. Sungguhnya orang yang suka melaknat itu, para pelaknat itu, mereka tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat terhadap umat bitablighi rusulihim, ya, dengan bersaksi sebagai untuk para rasul-rasul mereka yang telah menyampaikan kepada mereka apa yang sudah diutus. Bahwasanya para rasul ini membawa misi. Karena mereka ini adalah orang suka melaknat, mereka tidak akan bisa menjadi sebagai saksi dalam masalah ini. Padahal para rasul sudah menyampaikan misinya. Demikian yang diungkapkan oleh Syekh Hafizanallahu wa iyyahu. Bahwasanya hadis ini, saudara-saudara, ya, disebutkan di sini fil hadits tahdhirun min kasratil la'ni. Bahwasanya hadis ini sebagai wanti-wanti, warning, ya, tidak boleh banyak melaknat. Wa bayan, ya, wa bayanu anna al-la'anina lahum laisa lahum manzilatun 'inda Allah Ta'ala yaumil qiyamah. Bahwasanya para pengutuk itu, orang yang suka melaknat itu, ya, pada hari kiamat tidak ada kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala tuqbalu syafa'atuhum fi ikhwanihim lidukhulil jannati, sehingga syafaat mereka tidak akan diterima untuk saudara-saudaranya mereka untuk memasuki surga. Wala tuqbalu syahadatuhum 'alal umamis sabiqati fi anna rusulahum ballaghur risalata. Demikian pula orang yang suka mengutuk itu, yang suka melaknat itu, tidak akan diterima persaksian mereka pada umat-umat sebelumnya bahwasannya para rasul mereka sungguh telah menyampaikan misi atau risalah. Persaksian mereka tidak bisa diterima. Karena apa? Sebabnya tadi itu, karena suka melaknat, ya, suka melaknat. Nah, fa'alal mu'minin an yahdhara min hadzal khuluqis sayyi. Maka kewajiban bagi seorang mukmin untuk menjauhkan diri dari akhlak yang buruk ini, suka melaknat. Wa an yutahhira lisanahu minal la'ni was-sabbi wasyatmi, dan hendaknya mensucikan lisannya dari laknat, mencaci dan mencirca, mencela dan memaki-maki, ya. Karena memang sebenarnya karena Nabi SAW benar-benar mengagungkan masalah hal ini, ya, mengagungkan, ya, bahwasanya seorang mukmin itu adalah tidak boleh suka melaknat, ya. Oleh karena itu kata Nabi SAW, la'nul mu'mini kaqatlihi. La'nul mu'mini kaqatlihi. Haditsun sahihun rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, kata Nabi SAW, melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya.
ya, membunuh karakternya, ya, seperti membunuhnya. Apa seperti membunuhnya bagaimana? Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, yaqulul Qurtubiyyu wa qawlu la'nul mu'mini ka qatli ay fil ismi. Dosanya itu sama dengan seperti membunuh. Jadi melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya dalam dosanya. Jadi dosanya itu sama dengan membunuh. Ini menunjukkan bahwasanya ya, melaknat orang mukmin itu adalah sangat besar dosanya. Ini ada menunjukkan bahwasanya yakni melaknat, ya, suka melaknat itu adalah perbuatan yang sangat tercelah dan wajib bagi seorang mukmin untuk meninggalkan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Hadis berikutnya, hadis sebelum ya. Baik. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malahu akhrajahu at-Tirmidzi wa hasanahu wa sanaduhu munqati'un. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Al-Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini, ya. Dan Imam Al-Hafidz mengatakan wa sanaduhu munqati'. Sanadnya adalah ada terputus, ya. Sehingga hadis ini dikatakan bukan saja terputus, bahkan hadis ini adalah haditsun maudhu'un. Disebutkan oleh muallif hafizanallahu wa iyyahu, lakin laysat illatuhu al-inqita' fa hasbu bal huwa maudhu'un. Ya. Hadis ini bukan sekedar sanadnya munqati', terputus saja. Bahkan hadis ini adalah hadis palsu. Maudhu' adanya palsu, ya. Kenapa demikian? Ya anna fi sanadi Muhammad bin Hasan ibn Abi Yazid Al-Hamdani dha'afahu Ahmadu wa Abu Hatim. Karena pada sanadnya ada yang seorang yang bernama Muhammad bin Hasan bin Abi Yazid Al-Hamdani dan didhaifkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Hatim. Ya, bahkan dikatakan oleh Ibnu Ma'in, wa qala anhu Ibnu Ma'in laisa bi thiqatin. Dikatakan oleh Ibnu Ma'in, yaitu Yahya bin Ma'in. Siapa Yahya bin Ma'in ini? Gurunya Imam Bukhari. Beliau mengatakan, wa qala anhu Ibnu Ma'in laisa bi thiqah. Bahwasanya perawi tadi yang bernama Muhammad bin Hasan ibn Abi Yazid Al-Hamdani itu ya bukan orang yang bisa diterima. Artinya tidak thiqah, ya, tidak thiqah. Tidak bisa dipercaya. Wa fi riwayatin yakdzib, bahkan dari tempat lain Ibnu Ma'in mengatakan beliau ini berdusta. Abu Dawud mengatakan wa qala Abu Dawud kadzdzab, beliau ini adalah pendusta, kadzdzab. Sehingga hadisnya dikatakan maudhu'un, yaitu hadis palsu, bukan sekedar mengkotek saja, tapi bahkan maudhu', ya. Ta'rifati azakumullah. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malahu." Ya, jadi hadis ini adalah haditsun dhaif, tapi maknanya betul. Ya, maknanya betul. Karena itu Syekh mengatakan di sini, "Hadzal haditsu wa in kana bi hadzal wasfi lakin ma'nahu sahihun." Ya, walaupun hadis ini adalah dengan sifat yang semacam itu, ya kan, namun maknanya adalah benar. Maknanya benar. Apa itu? Kata Nabi SAW, "Man 'ayyara akhahu bidzanbin." Barang siapa yang mencela saudaranya bidzanbin karena suatu dosa, karena suatu kesalahan dan dosa, ya, lam yamut hatta ya'malahu. Dia tidak akan mati sehingga dia akan mengamalkan dan mengerjakan perbuatan yang mana dia mencela saudaranya tadi itu. Ya. Oh, fulan itu, naudzubillah, pernah melakukan ini dan itu. Ya, mencelahnya dan maksudnya.
Kata dalam hadis ini bahwasanya lam yamut hatta ya'malahu. Dia tidak akan meninggal, tidak akan wafat sampai dia mengerjakan perbuatan yang mana dia dulunya telah mencelah saudaranya. Ya. Ini beratnya saudara-saudara, ya. Ya. Kan mencela orang itu termasuk juga membuka aibnya seorang juga. Ya. Barang siapa yang membuka aib seseorang akan dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya barang siapa yang menutup rahasianya pribadi seseorang akan ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khati azakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lilladhi yuhaddithu fayakdhibu wa yudhika bihi al-qauma wailun lahu thumma wailun lahu akhrajahu thalathatu wa isnaduhu qawiyyun. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Thalatha. Siapa Al-Thalatha? Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani mempunyai isnad tersendiri, rawahu Thalatha. Maksudnya adalah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Thalatha saja. Ya. Tidak disebutkan di sini adalah tidak termasuk Ibnu Majah. Ini istilah tersendiri untuk Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani seperti disebutkan dalam muqaddimahnya. Ya. Baik, oleh karena pentingnya untuk membaca buku, ya, membaca buku muqaddimahnya. Penting, karena di muqaddimah itu adalah ada istilah-istilah tersendiri kadang-kadang. Dan apa tujuan penulisannya itu? Di antaranya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan dalam hal ini istilah itu adalah dalam muqaddimahnya. Rawahu Thalatha, yang dimaksud 3 orang tadi itu. Siapa? Ashabus Sunan kecuali Imam Ibnu Majah, itu saja. Siapa Ashabus Sunan? Ya tadi itu Abu Dawud, At-Tirmidzi, Wan-Nasa'i, wa Ibnu Majah. Yang keempat itu tidak termasuk dalam, ya. Kalau disebut rawahul arba'ah, yang empat-empatnya tadi itu. Rawahul thalatha berarti yang keempat tidak termasuk. Ya. Baik. Akhrajahu thalathatu wa isnadu qawiyyun. Dikeluarkan Imam 3 yang tadi yang disebutkan tadi itu Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dengan sanad yang qawi. Sanadnya adalah kuat. Baik. Hadis ini adalah haditsun hasan. Siapa yang mengatakan haditsun hasan? Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, wa qala At-Tirmidzi hadza haditsun hasanun. Hadits ini adalah haditsun hasan. Haditsun maqbul, bisa diterima. Dari Bahz Ibn Hakim, dari ayahnya dan dari kakeknya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lilladzi yuhadditsu. Wail, apa itu wail? Cilaka. Wailun, ya. Ada yang mengatakan wail adalah wadin fi jahannam. Yaitu lembah di neraka jahannam. Itu wailun. Dalam Al-Quran banyak sekali wailun lil mutaffifin, cilakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Wailun, ya. Wailun lilladzi yuhadditsu, cilakalah, ya, bagi orang yang berbicara. Wailul lilladzi yuhadditsu, cilakalah bagi orang yang berbicara fayakdzibu, lalu dia berbohong. Dalam ceritanya tadi itu, dalam ungkapannya tadi itu, ya, dan pembicaranya tadi itu dia berbohong. Apa tujuannya? Liyudhika bihil qauma. Ya, dengan bohong tadi itu, dengan dusta tadi itu, ya, ono bumbu-bumbune agar mereka itu tertawa. 1 meter jadi 10 meter, bisa ngakak-ngakak tujuannya, tapi bohong, ya kan? Ada semacam ini. Ada saudara-saudara, ada orang semacam itu. Ya. Kata Nabi SAW, fayakdzibu, kemudian dia, ya, berbohong, lalu berbohong liyudhika bihil qauma, tujuannya agar manusia itu, kaum itu tertawa. Ya.
terbahak-bahak, ngekek, ya. Sampai jungkel-jungkel, sampai kaku perutnya, ya. Ya. Jamaah sasak kan biasanya gitu ya kan. Ya, hebat-hebat dalam masalah ini. Maaf saja. Ya. Luar biasa. Ya. Baik. Kata Nabi SAW, wailun lahu, thumma wailun lahu. Ya. Baik. Kata Nabi SAW, wailun lahu, thumma wailun lahu. Cilakalah bagi dia, kemudian cilakalah bagi dia. Ya. Maka hal ini ikhwati azakumullah, ya. Kata Syekh Hafizanallahu wa iyyahu fil hadits tahdhirun min al-kadhib wa wa'idun bil halak liman yata'ata al-kadhiba min ajli al-mizahi wa idhaki an-nasi. Ya, maka hadis ini adalah merupakan peringatan ya dari berdusta dan ancaman dengan kebinasaan bagi orang yang berdusta ya. Walaupun mungkin maksudnya adalah apa? Mizah. Apa mizah? yakni bercanda, bergurau, ya bercanda. Wa idhakin nas, dan tujuannya untuk menggembirakan atau membuat manusia itu terbahak-bahak, tertawa. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Wa hadza min al-akhlaq as-sayyi'ah allati yajibu 'alal mu'mini an yatanazza 'anha. Dan ini adalah merupakan akhlak yang tercela yang wajib bagi seorang mukmin untuk membersihkan diri dari akhlak yang buruk tersebut. Wa an yabta'id 'anil kadhib, dan hendaknya menjauhkan diri dari dusta. Wa yutahhira lisanahu minhu min ajl min kulli halin min al-ahwali illa ma udhina bihi syar'u, dan membersihkan lisannya dari dusta tersebut ya dalam segala kondisi kecuali yang diizinkan. Jadi berdusta itu haram hukumnya. Dalam segala kondisi tidak boleh dusta, itu haram hukumnya kecuali yang diizinkan dalam syariat. Apa itu yang diizinkan? Ada 3, saudara-saudara. Boleh berdusta itu, jadi hukumnya dusta adalah haram semuanya kecuali 3 hal saja. Apa itu? Pertama, islah bainan nas, diislahi bainan nas, untuk menggadukkan, untuk mendamaikan, merukunkan dari dua orang yang sedang berselisih. Ya, contohnya misalkan, ya fulan, kamu tidak tahu, fulan itu memuji kamu, ya, memuji kamu, sehingga dia, getun dia, heran, sehingga ingin untuk islah, ya, untuk islah. Ya. Kemudian pula, demikian pula si fulan ini juga mengatakan kepada si yang sedang bertikai ini, ya fulan, mengatakan sama dengan itu. Ya. Padahal bohong dia, tapi dengan maksud dengan baik. Fulan itu memuji kamu, senang dengan kamu sebenarnya, senang dengan kamu. Wah, sehingga terjadilah dari orang yang bersengketa, dua orang yang bersengketa ini, ya, menjadi akor. Ini adalah dusta yang diperbolehkan, saudara-saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu ketika dalam peperangan, kondisi perang. Nabi bisa mengatakan al-harbu khud'ah, bahwasanya perang itu adalah tipu daya, boleh menipu, ya, boleh untuk berdusta. Kekuatan kami kuat sekali, persiapannya kuat sekali, ya, dan senjatanya lengkap, padahal tidak demikian. Itu boleh dalam kondisi perang. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu apa? Ketika tadi orang yang sedang bersengketa, kemudian perang. Kemudian yang ketiga apa? Menyelamatkan. Tidak, yaitu berbohong kepada istri atau sebaliknya, suami bohong pada istri atau istri berbohong pada suaminya. Boleh itu. Ya. Bagaimana? I love you. Misalkan, maaf. Ya. Ya. Gombal. Padahal yonda, ya kan? Yonda. Atau ya cinta tapi yo. Nah, ini misalkan. Ya. Demikian pula istri juga mengatakan kepada suaminya demikian pula. Aku mencintaimu misalkan, sehidup semati. Wah, gak ono sehidup semati. Hidup dong, semati ya ndak. Artinya, ya kan,
dalam posisi semacam itu adalah diperbolehkan untuk kita kadzib, boleh untuk dusta. Ya. Jadi itu saja, 3 saja yang diperbolehkan untuk berdusta. Selain 3 itu tidak boleh, haram hukumnya. Ikhwati azakumullah. Sedikit faedah ya, bahwasanya termasuk berdusta adalah sinetron. Sinetron itu yang difatwakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Saleh ya bin Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menfatwakan sinetron termasuk dusta, sehingga haram atau tidak? Oh, gitu banyak peminatnya, khususnya maaf ibu-ibu ya, yang hendaknya bapak-bapak kita sebagai kepala keluarga menegur hal ini. Kalau bisa, maaf, saya sarankan tutup itu televisi yang gitu-gitu, tutup, ganti yang televisi sunnah bapak-bapak. Kalau tidak, bapak-bapak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Allah, ini bukan main-main ini. Iya, nanti akan ada hisabnya itu. Ya, kalau saran saya tutup saja televisi semacam itu. Kecuali kalau Anda membuka televisi sunnah kajian. Bosan Ustaz, ya enggak ada bosan semacam itu, insyaallah. Khair, insyaallah itu khair, itu baik. Ya, kalau tidak kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ya, ini resikonya seseorang yang memasukkan suatu hal yang yakni bukan televisinya yang haram, programnya itu loh yang haram. Ya. Itu nanti akan ada hisabnya semuanya, saudara-saudara, barakallahu fikum. Baik, hadis yang berikutnya, hadis sebelum terakhir yaitu qala mu'allif rahimanallahu wa iyyahu an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kaffaratu man tabtahu an tastaghfira lahu rawahu al-Harits ibnu Abi Salamah bi sanadin dha'ifin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Harits ibnu Abi Salamah dengan sanad yang dhaif, demikian yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hadis ini adalah ya haditsun maudhu'un. Ya, haditsun maudhu'un. Kenapa? Karena ada dalam sanadnya bernama Anbasah bin Abdurrahman Al-Qurashi. Dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, qala Al-Bukhari dzahibul hadis. Hadisnya lenyap. Ya. Bahkan Abu Hatim mengatakan kana yudhul haditha. Beliau itu Anbasah bin Abdurrahman Al-Qurashi pernah berdusta dalam hadis, sehingga hadisnya dinyatakan apa? Maudhu, yakni palsu. Baik. Saya lanjutkan sedikit ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, kafaratu man tabtahu an tastaghfira lahu. Bahwasanya sebagai pelebur dosa bagi orang yang engkau gunjing adalah kamu memintakan maaf atau memohonkan ampunan kepada Allah SWT untuk orang yang digunjing tadi itu. Ya. Baik. Namun ikhwati azakumullah, hadis ini adalah dinyatakan tadi itu adalah haditsun maudhu'un, ya. Baik. Nah, seseorang yang menggunjing, ya, menggunjing bagaimana ini? Orang menggunjing saudaranya, ya. Apakah harus memintakan ampun? Ada yang semacam itu, ya. Namun Syekh di sini mengatakan bahwasannya hendaknya annahu la budda min al-istihlali wa la siyama idza alima annahu yusamihuhu. Ya, sepertinya adalah tarjih dari beliau bahwasannya harus dia itu minta dihalalkan dari penggunjingan tadi itu. Apalagi kalau dia mengetahui bahwasannya orang yang digunjing tadi itu akan memberikan maaf, ya. Apalagi kalau dia tahu bahwasanya orang yang digunjing tadi itu akan memberikan maaf misalkan orang yang digunjing. Baik. Kemudian sebaliknya, wa amma idza kana ya'lamu annahu lan yasmahahu, adapun apabila dia mengetahui bahwasanya dia tidak akan memberikan maaf kepada orang yang menggunjingnya, bal qad yazdadu hiddan wa adawatan,
bahkan akan menambah nanti permusuhan, menambah apa itu hikid, menjadi dengki, iri dan sebagainya. Au annahu idza akhbarahu bi kalamin mujmalin talaba at-tafasil allati law sami'aha la zada karahatan wa bughdan. Apalagi kalau dikabari dengan suatu pembicaraan yang mujmal, yang global, namun dia ingin yang tafsil. Masa sih gini, masa sih ditanyakan pertanyaan semacam itu. Dan ini apabila dia mendengarkan perkataan-perkataan yang dengan yang diperinci tadi itu akan menambah apa? Akan menambah benci. Fa innahu yakfi fi hadzal hal taubatu bainahu wa bainallah. Kalau semacam kondisinya semacam itu, maka cukup dia, pertama kata beliau, cukup taubatnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa du'a liman ihtabahu, mendoakan bagi orang yang digunjing tadi itu, mendoakan, memberikan keselamatan, digampangkan urusannya, ya kan? Kemudian yang ketiga, wa dzikruhu bi khairin, ya, liyakuna hadza bi hadza. Dan yang ketiga yaitu menyebutnya dengan kebaikan, menyebutnya dengan kebaikan, bahwa si fulan itu baik, misalkan, dan seterusnya, ya. Padahal di gunjingan tadi itu adalah menjelek-jelekkan, sehingga dia menyebutkan ini yang baik. Ya, ini harus merupakan balasan. Hadza bidzaka. Ya. Ini adalah menyebut kebaikan yang dulunya kan menyebut kejelekannya, sehingga terbalaslah. Demikian ada 3 hal tadi itu. Yang pertama adalah yaitu taubat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu mendoakan bagi orang yang digunjing tadi itu, yang ketiga yaitu menyebutnya dengan yang baik, sehingga ya apa namanya? Apa? Balance, ya, balance, sehingga ya. Baik, hadis yang terakhir saudara-saudara, agar kita selesai dari bab ini. Maaf mungkin terlalu panjang. Baik, hadis yang terakhir. Qala mu'allif rahimanallahu wa iyyahu an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadur rijali ila Allah al-aladdul khasimu akhrajahu Muslimun. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sebenarnya bukan Imam Muslim saja yang meriwayatkan. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini. Sehingga lebih tepatnya dikatakan oleh Syekh Samir Zuhairi, lebih tepatnya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, ya, dengan keagungan kedudukan beliau dalam hadis, semestinya beliau mengatakan muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, walaupun beliau menyebutkan ya Muslim saja. Jadi lebih tepatnya beliau Al-Hafidz Ibn Hajar menyebutkan muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadur rijali ya ilallahi, manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijal lelaki, ya. Perempuan bagaimana? Masuk enggak? Masuk. Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan, disebutkan ar-rijal min babi taghlib. Min babi taghlib. Perempuan juga masuk ini. Ya, seperti apa? Hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Dan muslimah bagaimana? Sudah masuk dalam muslim tadi itu. Sudah masuk dalam muslim. Sudah tercover dalam kalimat muslim, sehingga menuntut ilmu adalah kewajiban muslim dan muslimah. Baik, demikian pula ini, ya. Abghadur rijali ilallahi, manusia yang paling dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-aladul khasimu, yaitu orang yang al-aladdu, ya, itu adalah penentang yang paling keras. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa aladul khisam, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-204, ya, dan dia adalah orang penentang yang paling keras. Al-aladdu, yaitu penentang, ya, penentang yang paling keras. Al-khasimu, orang yang suka bertengkar. Orang yang suka bertengkar. Ya. Sudah selesai sama si fulan, golek masalah lain dengan yang lainnya. Hobinya memang za'ah. Hobinya memang adalah tengkar. Ini yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat yang semacam ini harus seorang muslim menjauhkan diri dari
hal tersebut. Fil hadits tahdhirun min shiddatil khusumati wa kathratiha wa huwa qaulul insani kullama farigha min khusumatin syara'a fil ukhra. Seperti tadi itu. Ya, hadis ini merupakan yakni tahdzir, peringatan bagi orang yang suka bertengkar, suka yakni memusuhi orang, menentang, ya. Yaitu sudah selesai dari seorang, sudah damai seorang, cari musuh lagi. Wah, hobi ini cari musuh, ya Allah. Ada orang semacam itu orang yang paling dibenci sama Allah. Padahal kalau orang yang tidak biasa musuh-musuhan semacam itu, satu orang saja seperti 1000 ya akhi. Wallah, kalau orang tidak biasa bermusuhan dengan orang lain, satu orang musuh seperti 1000. Ya. Karena memang dia tidak biasa dengan semacam itu. Tapi orang ini adalah hobinya adalah suka tengkar. Hobinya adalah golek musuh. Ya, golek lawan, golek musuh, menentang, suka menentang. Ya. Ini maksudnya ini adalah celaan bagi orang yang suka menentang, ya, menang-menangan dalam hal kebatilan. Tapi kalau untuk menang-menangan untuk kebenaran, membela kebenaran, boleh atau tidak? Boleh, tidak termasuk hal ini. Ya, orang yang sudah dijelaskan kebenaran al-haq gini-gini, tapi ngeyel. Nah, semacam ini harus dikikis habis, harus dibantah juga. Nah, ini membantah semacam boleh atau tidak? Wajib. Boleh. Tidak termasuk dalam hadis ini. Tidak termasuk dalam hadis ini, ya kan? Oleh karena disebutkan di sini, "Amman alladhi yudafi'u an haqqihi wa yasta'inu bil hujjati syar'iyyati wa turuq as-sahihati lil wusul ila haqqihi, fa hadha la yadkhulu fi babil khusumatil madmumah." Jadi orang yang membela kebenarannya atau haknya dia, ya, membela haknya dia, kemudian dia membela diri dengan hujjah-hujjah yang syar'i, dengan cara-cara yang baik untuk sampai kepada kebenaran tersebut, maka itu tidak termasuk dalam bab ini, tidak termasuk dalam hadis ini. Karena dia membela dirinya, membela kebenaran, ya kan? Haknya misalkan diambil orang, misalkan dia berhak untuk mengambil haknya tersebut karena haknya dia diambil orang. Ya. Dia berhak untuk membela diri. Ya. Dengan bukti-bukti yang jelas, misalkan dalam utang piutang atau yang lainnya. Ya. Utang piutang. Bahwasanya fulan punya utang, ya, pada saya dan saya berhak untuk memintanya karena dia punya haknya dia sendiri. Ini buktinya, nah ini. Ya, tanggalnya ada semuanya, hitam di atas putih. Ya. Ini adalah boleh atau tidak? Boleh, tidak termasuk dalam hal ini. Demikian bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian maka selesailah tentang yaitu ar-rahab min masail akhlak, yaitu tentang akhlak yang buruk, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita memasuki bab yang baru. Bab yang penting sekali untuk kita ketahui, yaitu bab terghibi fi makarimil akhlaqi. Bab penjelasan tentang anjuran untuk berakhlak yang mulia. Akhlak-akhlak yang buruk kita bersihkan dari diri kita, kita jauhkan diri kita dari hal itu, kemudian kita menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, adapun hadis yang pertama yaitu anjuran untuk jujur. Ini penting sekali, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Demikian bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kami mohon maaf kalau terlalu panjang, ya. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alul ilman nafi' wal amal saleh wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.